Halo teman-teman, selamat datang kembali di video part 2 lanjutan perjalanan menggunakan bus Juragan 99 Trans dari Surabaya menuju ke Denpasar dengan perjalanan sore. Oh iya, pastikan kalian sudah nonton video part 1 ya, karena di sana saya membahas banyak hal mengenai spesifikasi dari bus ini. Dan cerita kali ini akan saya mulai ketika bus ini sudah memasuki tol Trans Jawa menuju ke arah rumah makan hingga menuju ke arah Denpasar. Akan banyak informasi menarik di dalam video ini ya, jadi pastikan jangan skip videonya. Ini dengan kru perjalanan Anda. Driver 1 Saudara Faiz, driver 2 Saudara Nuha, dan didampingi driver cadangan Saudara Raul, dan saya sendiri Saudara Reza sebagai kru yang siap melayani sepanjang perjalanan Anda. Atas nama Juragan 99 Trans dan awak kabin yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat datang dalam perjalanan menuju ke Denpasar dengan nomor perjalanan masa SC24. Mohon maaf, perjalanan Larva SC24. Perjalanan ke Denpasar jika lancar akan kita tempuh dalam kurang lebih 13 jam perjalanan. Dengan cuaca selama perjalanan diperkirakan hujan atau cerah disertai guncangan-guncangan kecil dan tikungan-tikungan mesra. Dalam perjalanan menuju ke Denpasar kita akan berhenti untuk servis makan malam di rumah makan Masada Probolinggo. Dan selama di rumah makan kita berikan estimasi waktu kurang lebih selama 30 menit. Selama perjalanan kami harap Anda untuk menjaga barang bawaan Anda, dan kami berikan beberapa himbauan untuk para penumpang yang terhormat. Pertama, para penumpang dilarang menggunakan toilet di saat bus berhenti di SPBU, di kapal maupun di rumah makan, dan dapat menggunakan toilet kembali di saat bus mulai berjalan lagi. Kedua, para penumpang diharapkan untuk tidak melakukan pengecasan power bank karena dapat mengganggu sistem kelistrikan pada bus ini. Ketiga, untuk ruang belakang dilengkapi dengan fasilitas smoking room disertai dengan dispenser dan juga disertai dengan toilet. Jika ada dapat yang kami lakukan untuk menambah kenyamanan Anda, mohon jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. Sebelum mengawali perjalanan yang jauh ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam perjalanan. Nah, itu tadi teman-teman, barusan ada pengumuman dari kru yang bertugas teman-teman. Pengumuman tadi itu ternyata sambutan seperti itu teman-teman, dan juga menjelaskan tentang bus ini ada 3 orang driver teman-teman, masing-masing 2 driver utama teman-teman dan 1 driver cadangan ya, serta ada 1 kru kondektur teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba sistem entertainment display yang ada di depan saya ini, atau TV ini teman-teman. Apakah TV ini bisa berfungsi dengan baik ataukah hanya gimmick saja? Oke, di sini ada beberapa aplikasi ya, seperti Netflix, ada juga Apple TV, dan juga ada YouTube teman-teman. Kita akan mencoba. Nah, ini dia, kita akan buka YouTube-nya teman-teman. Ada akunnya, kita pinjam dulu. Oke, kita buka di sini teman-teman. Nah, kita akan cek teman-teman, ternyata bisa di sini ya. Namun kita akan masuk dulu ke salah satu video dan kita akan masuk ke SpongeBob ini teman-teman. Oke, iklan teman-teman. Kita set dulu ya volumenya ya teman-teman. Ternyata ini harusnya bisa sih, karena di sini sudah iklan, dan kita akan skip saja iklannya teman-teman. Dan kita cek, wah ternyata benar-benar bisa ini teman-teman, SpongeBob SquarePants di dalam bus Juragan 99 Trans. Luar biasa teman-teman. Oh ya, fasilitas TV ini tanpa menggunakan internet pribadi ya teman-teman, jadi full menggunakan internet dari bus ini teman-teman. Nah, kita akan cek ke aplikasi berikutnya, yaitu Netflix teman-teman. Apakah bisa ya? Oh, ternyata ada akunnya teman-teman, dan kita cek ya dulu di sini ya. Nah teman-teman, tadi kalau kita mau nonton Netflix ternyata harus pakai akun sendiri ya, karena mungkin ada beberapa akun yang ketinggalan nih teman-teman di bus ini ya, atau mungkin milik krunya ya.
Nah, kita akan cek ke aplikasi lain karena tadi di Netflix nggak bisa teman-teman. Ini dia Disney Hotstar. Apakah kita harus pakai akun sendiri atau ada akun khusus di sini teman-teman? Nah, ini dia ada akunnya ternyata ya. Kita akan coba lagi teman-teman. Saya nggak begitu tahu ya ini adalah akun dari kru ataupun akun dari penumpang yang tertinggal. Nah, kita akan coba cek salah satu film di sini teman-teman. Oke, kita pilih-pilih dulu ya kali ya. Ini kita play teman-teman. Nah, ini dia. Sepertinya nggak bisa sih teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian mau Netflix atau nonton Disney Hotstar atau bahkan YouTube-an, itu menggunakan akun pribadinya masing-masing ya. Terutama untuk Netflix ataupun Disney Hotstar, pastikan akun kalian itu masih bisa digunakan atau tidak kadaluarsa teman-teman. Karena seperti yang saya coba barusan, di sini hanya tersedia internetnya saja ya teman-teman. Untuk akunnya itu mungkin milik penumpang yang tertinggal deh sepertinya. Nanti saya akan coba tanya-tanya ya ke kru yang bertugas hari ini teman-teman. Yang jelas internet ataupun entertainment system display di bus ini benar-benar bisa difungsikan dan bukan gimmick teman-teman. Kita bisa nonton ya. Ya, saya akan nonton YouTube lah paling habis ini. Lumayan sih, meskipun YouTube bisa ngilangin gabut sepanjang perjalanan teman-teman. Luar biasa deh pokoknya pelayanan bus ini. Nah, selama perjalanan di tol, bus ini bisa saya kategorikan nyaman ya. Bahkan saat saya duduk di posisi sleeper atas, drivernya juga mengemudi dengan aman dan nyaman. Oh iya nih teman-teman, untuk bus Juragan 99 Trans, setahu saya semua unitnya itu memiliki batas kecepatan atau diberi limit ya. Jika tidak salah, maksimal bus ini hanya bisa dipacu hingga 120 km per jam. Tapi silahkan dikoreksi jika saya salah ya teman-teman. Oh iya, dalam perjalanan kali ini dari Surabaya hingga menuju ke Denpasar, bus ini hanya membawa 6 penumpang. Dari total kapasitas 18 sleeper teman-teman. Ya, mungkin karena memang bukan long weekend ya teman-teman. Namun perjalanan sebaliknya besok dari Denpasar, okupansi penumpangnya penuh banget. 18 seat sleeper dipastikan penuh teman-teman. Traffic di perjalanan kali ini juga masih tergolong aman dan lancar. Sejauh ini bisa dilihat teman-teman, jalan tolnya lengang. Ya, memang bus ini berangkat sepertinya paling sore ya. Tapi sepertinya jika dari Malang masih ada beberapa yang bareng nih harusnya. Seperti Juragan 99 Trans yang dari Malang, atau mungkin PO lainnya seperti M Trans teman-teman. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu dan bisa barengan ketika di jalan ya. Oh iya, satu lagi, saya salut banget dengan kebersihan dari bus ini teman-teman. Ya, memang bus yang saya tumpangi ini tergolong unit baru ya, tapi namanya juga transportasi umum dan penggunanya banyak. Harusnya adalah ya beberapa keadaan yang membuat tidak nyaman. Namun dalam perjalanan kali ini saya benar-benar terpukau. Busnya bersih, tidak ada bau-bau aneh bahkan dari toiletnya teman-teman. Serta partisinya benar-benar kokoh dan solid sehingga dalam bus ini bisa kedap teman-teman. Namun ada satu hal yang mengganggu buat saya pribadi nih teman-teman, yaitu datang dari suara rem atau kaki-kakinya ya. Entah sih, saya kurang begitu paham. Yang pasti ketika busnya mengerem pasti ada bunyi yang cukup mengganggu dan terdengar hingga ke kabin saya ini. Namun sekali lagi itu bukanlah hal yang menurut saya fatal teman-teman. Saya tetap bisa menikmati perjalanan sejauh ini dengan bus Juragan 99 Trans ini. Nah, ini teman-teman baru bangun tidur, kayaknya busnya ini sudah keluar tol ya teman-teman ya. Kalau sesuai jadwal sih harusnya bus ini keluar di exit tol Gending teman-teman, dan kita akan lanjut ke rumah makan Masada untuk melakukan servis makan teman-teman, servis makan malam ya, karena bus ini tadi berangkat dari Surabaya sore teman-teman. Sepanjang jalan teman-teman tadi ayunan dari busnya, dari bus Juragan 99 Trans ini benar-benar nyaman banget. Kursinya empuk teman-teman. Jadi ketika busnya mengayun, saya ngantuk banget, apalagi dingin di sini ya. Dan bangun-bangun ini busnya sudah keluar tol teman-teman. Aduh, kelewat view malam nih teman-teman. Ini pukul, kita cek dulu, ini 19:06. Kita sudah keluar exit tol dan harusnya exit tol Gending ya teman-teman. Nah, setelah keluar dari jalan tol, kemungkinan dalam waktu yang kurang lebih 10-15 menit, bus ini akan tiba di rumah makan. Tentunya untuk melakukan servis makan malam. Nah, ketika turun tol, trafficnya agak padat sedikit teman-teman. Ruas jalannya nggak begitu lebar ya, dan beberapa kali ada bus ngetem atau sedang proses turun penumpang. Jadi jalannya agak terhambat ya.
Dan dari tadi teman-teman, ketika saya sebelum tidur saya sempat ngecek maps ya, kecepatan bus ini tuh rata-rata nggak sampai di atas 100 teman-teman, jadi nggak sampai ugal-ugalan gitu ya. Nyaman banget, apalagi cara pembawaan drivernya. Jadi ketika saya berada di sini di sleeper top atas ini, itu makin terasa apa ya teman-teman ya, makin terasa dimanjakan teman-teman, saya bilang seperti itu, karena memang pembawaan dari krunya ini cukup baik teman-teman, busnya. Dan memang busnya emang nyaman sih, busnya nyaman, kursinya empuk juga teman-teman, kursi dari Rimba Kencana ini teman-teman, ada mode kursi getar atau kursi pijatnya, dan kita bisa lihat entertainment system ini berfungsi dengan baik teman-teman. Dan uniknya ini tanpa wifi, sekali lagi teman-teman, tanpa wifi dari kita, mungkin dari pribadi, di wifi bawaan busnya sudah kenceng, bahkan ketika kita keluar tol juga masih berfungsi ya. Nah teman-teman, ini lampunya sudah dinyalakan teman-teman oleh krunya. Kemungkinan sebentar lagi kita akan tiba di rumah makan Masada teman-teman. Nah ini dia pengumumannya. Bapak, pada waktu istirahat Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya kita sudah lagi akan sampai di rumah makan Masada Probolinggo, yang mana di rumah makan Masada Probolinggo untuk melakukan servis makan kurang lebih kita kasih waktu 30 menit. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu penumpang sekalian, dikarenakan kita sekali lagi akan sampai di rumah makan Masada Probolinggo untuk melakukan servis makan, yang mana kita berikan waktu kurang lebih selama 30 menit. Untuk itu Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri, dan dimohon untuk barang berharga jangan sampai ditinggal di dalam kendaraan. Nah ternyata benar teman-teman, barusan ada announcement dari krunya, bus Juragan 99 ini akan segera melakukan servis makan malam di rumah makan Masada. Ya mungkin dari tol itu kira-kira 15 menit teman-teman, ini hampir sampai ya, ke durasi yang sekarang tuh 15 menitan kita hampir sampai ke rumah makan Masada. Ini busnya sudah minggir teman-teman. Nah teman-teman, ini dia rumah makan Masada teman-teman, ada bis juga J99 sebelah situ. Kita lihat bisnya apa. Nah sebelum turun kita matikan dulu sistem entertainment ini teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Dia rumah makan Masada. Alhamdulillah sampai sini dengan selamat teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Masada teman-teman, dan di sebelah bus kita ini juga ada bus Juragan 99. Kita akan lihat di sebelah sini. Ini sama ya, dari Malang menuju Denpasar juga, dengan nickname Tom teman-teman, sama-sama menggunakan bodi J25. Ada 2 J99 yang sedang melakukan servis makan malam. Oke, kita akan langsung masuk dulu untuk melakukan servis makan malam teman-teman. Nah ini kita sudah turun dan sudah di rumah makan Masada teman-teman. Di sini untuk pembukanya kita diberi buah ya, ada 2 potong ini. Ini ada semangka dan juga melon. Lalu ada teh teman-teman, teh panas teman-teman. Dan kita sedang menunggu makanan utama kita untuk datang. Nah ternyata teman-teman, di bus yang dari Malang, di bus Juragan 99 yang dari Malang dengan nickname Tom ini, penumpangnya hari ini ramai banget teman-teman, hampir penuh sepertinya ya, 18 seat sleeper teman-teman. Sedangkan yang dari Surabaya ada 6 penumpang teman hari ini. Luar biasa J99. Emang ini weekend sih, tapi bukan yang weekend yang berhubungan sama long weekend ya, karena long weekendnya itu ada di minggu depan teman-teman.
Jadi sebenarnya yang harusnya ramai itu minggu depan, tapi luar biasa pecah rekor teman-teman yang dari Malang hari ini. Nah, ini dia penampakan dari menu yang saya pilih teman-teman pas ketika pesen tiket bus Juragan 99, yaitu nasi goreng. Ini cukup banyak juga porsinya, cuman karena tadi saya lapar banget, saya pesan lagi satu dan rencana saya bungkus teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya akan makan dulu ya. Selamat makan. Nah, untuk keberangkatan dari Malang teman-teman, sepertinya sudah melakukan servis makan malam ya, dan sebentar lagi akan diberangkatkan. Semoga ini barengan sama yang dari Surabaya ya, bareng sama Larva dan juga Tom teman-teman. Kalau bareng seru sih harusnya sih, di kapal apalagi ya, ketika busnya barengan. Ntar kita naruh jajan dulu teman-teman di atas bus. Misi mas. Oke, dia taruh makanan dulu teman-teman. Oke, kita taruh sini dulu. Oke teman-teman, ini di rumah makan Mas Sada Probolinggo sudah terparkir dua bus Juragan 99, sama-sama menggunakan Jetbus 5, satu dari Malang teman-teman dengan nickname Tom, dan satu lagi dari Surabaya yang kita naiki yaitu dengan nickname Larva. Di sini agak flicker ya teman-teman, jadi mungkin saya ambil gambarnya sedikit aja nih. Nah, ini dia bus kita sudah dinyalakan, dan yang di Malang juga sudah ready teman-teman untuk berangkat. Semoga barengan ya nantinya ke pelabuhannya. Jadi cakep banget tuh, dua bus Juragan 99 masuk ke pelabuhan bareng teman-teman. Nah, setelah istirahat makan malam sekitar kurang lebih 30 menit teman-teman, bus kita akhirnya berangkat kembali menuju ke pelabuhan teman-teman, dari rumah makan Mas Ada. Dan karena porsinya kurang tadi teman-teman, akhirnya saya pesan satu buah nasi goreng lagi ya, karena nasi gorengnya memang benar-benar sesuai review, enak teman-teman. Oke, sambil kita mau nunjukin fasilitas yang tadi saya lupa mau nunjukin juga teman-teman, itu adalah meja di seat ini teman-teman. Oke, ada baiknya kita lepas selimut dulu ya, nah biar selimutnya nggak kotor. Dia mejanya teman-teman di setiap seat ada seperti ini. Ini juga bisa di adjust teman-teman, bisa maju atau mundur, nah sesuai keinginan kita. Oke, dan ini solid banget, benar-benar kayu loh teman-teman, solid, bersih juga. Oke, lanjut, kita akan dinner dalam bis Juragan 99 teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, nasi goreng dari rumah makan Mas Ada tadi kita pesan dan untuk dibungkus di bus teman-teman. Tuh, kita makan di dalam bus. Nah, ini karena agak macet teman-teman, jadi saya mau santai aja ya sambil nonton YouTube dan menikmati nuansa perjalanan malam. Ini dia salah satu lokasi ikonik yang selalu ditunggu ketika naik bus ke arah Denpasar. Ya, PLTU Python. By the way, cakep bener ya cahayanya. Wah, maaf teman-teman, tadi selepas Python keenakan tidur, dan ketika bangun bus Juragan 99 Trans ini sudah tiba di dermaga LCM Ketapang ya. Dan sepertinya kita nggak antri nih dan langsung masuk ke dalam kapal teman-teman. Ternyata ramai juga ya di sini.
Nah, karena masih ngantuk, saya memutuskan untuk tetap tidur di dalam bus. Kalau dalam kondisi normal, kemungkinan perjalanan saat menyeberang akan ditempuh dalam waktu 45-60 menit. Semoga gak ada kendala ya, dan tiba di Pulau Bali dengan selamat. Alhamdulillah, ini saya sudah sampai di Bali teman-teman. Dan seperti biasa, saya tertidur lagi. Enak banget sih, cuman sepertinya ombaknya agak gede ya. Saya sendiri sempat ngerasa busnya goyang-goyang tadi teman-teman. Dan akhirnya sekarang agak pusing sih. Nah, sekalian kita lihat proses loading kendaraan ya untuk keluar dari kapal ini teman-teman. Di sini kita juga bareng sama bus Gunung Harta Merah. Ada 2 unit yang tadi saya lihat teman-teman. Nah, ini dia bus Gunung Harta proses turun dan keluar dari kapal. Wih, ini mobil pick up Traga berani banget ya. Dia dihimpit 2 bus Gunung Harta, teman-teman. Bus saya ini barengan dengan bus dari Malang dengan nickname Tom teman-teman. Nah, si Tom keluar dulu ini ya, dan di belakangnya disusul oleh Larva. Wah, tegang banget sih, semoga gak gasruk ya. Ini nampaknya juga terlihat dibantu oleh petugas di pelabuhan. Bagian ban diberi seperti ganjalan agar posisi ban depan dan belakang bisa agak seimbang mungkin ya. Nah, alhamdulillah bus saya akhirnya lolos dan kita akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Keluar dari pelabuhan, bus ini sempat terhambat oleh beberapa truk kontainer yang jalannya agak pelan nih. Setelah keluar dari pelabuhan, otomatis kita akan melewati wilayah Taman Nasional Bali Barat. Dan seperti ini pemandangannya jika malam teman-teman. Namun menurut saya, disinilah saya sebagai penumpang yang bisa dikatakan amatir ini diuji coba oleh limbung dari kendaraan ini ya. Karena saya duduk di posisi sleeper atas nih teman-teman, dan mungkin masih belum terbiasa ya. Jadi saya sendiri agak terasa sedikit pusing nih teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi bus Juragan 99 Trans dengan nickname Larva ini akan tiba di Denpasar ya. Sebelum tiba, saya akan sedikit mengulas perjalanan menggunakan bus ini. Yap, tentunya perjalanan sore dari Surabaya ini menurut saya cocok untuk kamu yang mau liburan ke Bali dengan full istirahat setelah pulang kerja mungkin ya. Atau buat kamu yang pengen sampai ke Bali itu pas pagi dan langsung bisa beraktivitas. Kantor perwakilannya berada di daerah yang strategis dan di dalam area private. Recommended banget nih buat nunggu bus di sini. Bus ini juga aman, nyaman, semua fasilitas berfungsi dengan baik, termasuk entertainment system dengan koneksi internet yang cepat dan bukan gimmick. Bus ini bersih dan pastinya partisinya kokoh banget teman-teman. Jadi kekedapan dalam kabin bisa terjaga banget ya. Drivernya juga bisa dibilang memiliki jam terbang yang cukup sehingga pembawaannya nyaman banget teman-teman. Cuma saya sarankan untuk kalian yang baru pemula naik bus seperti saya ini, ambil aja seat di bagian bawah teman-teman, karena menurut saya lebih stabil dan gak limbung teman-teman. Nah, jika tidak terbiasa seperti saya, maka mungkin kalian juga pasti akan merasakan pusing teman-teman. Tapi overall perjalanan kali ini benar-benar berkesan bagi saya, dan jika ada kesempatan saya mau banget nyobain lagi nih.
yang saya tumpangi dari Surabaya kemarin, yaitu Juragan 99 Trans dengan nickname Larva, telah tiba di Denpasar di kantor perwakilan teman-teman, di kantor Mahendra Data. Dan perjalanannya cukup luar biasa teman-teman, jadi pengen nyobain lagi ya. Semoga next time kita bisa nyobain bus ini lagi. Oke, terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai, dan sampai jumpa di konten berikutnya.